Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada materi perdagangan internasional mengenai penyamaan harga faktor produksi. Ya. Penyamaan harga faktor produksi itu merupakan implikasi dari terjadinya perdagangan internasional di antara dua negara, di mana hasil dari perdagangan internasional itu akan terjadi keseimbangan harga antara negara satu dengan negara dua di pasar internasional. Jadi keseimbangan harga barang itu merupakan hasil yang diperoleh dari terjadinya perdagangan internasional. Di samping tentu saja adanya kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan pergeseran kurva indifference masyarakat. Fenomena penyamaan harga barang pada pasar internasional itu bisa diilustrasikan seperti aliran air. Ya. Air bisa mengalir itu kalau ada perbedaan permukaan air. Namun perbedaan permukaan air di antara dua tempat itu tidak otomatis menyebabkan adanya aliran air kalau tidak ada saluran yang menghubungkan antara tempat A dengan tempat B. Nah, manakala ada saluran yang menghubungkan tempat A dengan tempat B, maka air itu akan segera mengalir. Tentu saja mengalir dari daerah atau tempat yang permukaannya tinggi ke tempat yang permukaannya rendah. Nah, fenomena aliran air itu merupakan contoh sederhana dari fenomena terjadinya penyamaan harga barang dan penyamaan harga faktor produksi dari perdagangan internasional. Nah, pada slide ini kita menjelaskan bagaimana analisis penyamaan harga faktor produksi. Jadi, harga faktor produksi, jadi di sini sumbu horizontal menunjukkan rasio antara upah dengan sewa. Jadi W ini singkatan dari wage, R ini singkatan dari sewa. Jadi rasio antara harga kapital, rasio antara harga tenaga kerja yaitu upah dibagi dengan rasio harga kapital yaitu sewa. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan rasio harga output X dibagi dengan harga output Y. Jadi sumbu vertikal menjelaskan tentang fenomena input, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan fenomena output. Karena di dalam proses produksi itu ada kaitan antara input dan output. Demikian juga manakala terjadi perubahan kondisi harga barang, harga output. Jadi misalnya permintaan X naik, ya, akibatnya harga barang X naik, maka dampaknya permintaan tenaga kerja untuk menghasilkan X juga ikut naik. Karena permintaan tenaga kerja naik, akibatnya harga tenaga kerja atau upah itu juga naik. Jadi fenomena naiknya upah itu disebabkan karena fenomena naiknya harga barang X akibat dari kenaikan permintaan X. Jadi permintaan tenaga kerja, naiknya permintaan tenaga kerja itu merupakan turunan dari adanya kenaikan permintaan barang X. Karena barang X itu adalah barang yang sifat produksinya adalah padat karya. Demikian juga sebaliknya, manakala ada kenaikan permintaan komoditas Y, maka akibatnya harga barang Y itu akan naik. Karena harga barang Y naik, akibatnya permintaan terhadap faktor produksi kapital itu juga naik. Karena terjadi kenaikan permintaan faktor produksi kapital, akibatnya harga kapital atau sewa itu juga naik. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai hubungan antara harga barang atau harga output dengan harga input. Harga output terjadi pada fenomena pasar barang, sedangkan harga input
merupakan fenomena yang terjadi pada pasar input, baik input tenaga kerja maupun input modal. Nah, jadi di dalam gambar ini menjelaskan fenomena sebelum terjadinya perdagangan internasional dan setelah terjadinya perdagangan internasional. Baik terjadi pada pasar barang X dan Y maupun pada pasar faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Jadi di titik A itu menjelaskan fenomena keseimbangan harga barang dan harga faktor produksi di negara satu sebelum terjadinya perdagangan internasional atau pada saat isolasi. Sedangkan di titik A aksen itu adalah situasi keseimbangan ekonomi pada saat isolasi di negara dua, baik pada pasar barang maupun pada pasar faktor produksi. Di titik A kita lihat harga output relatif PX dan PY itu relatif sangat murah, ya, yaitu sebesar PA. Nah, karena harga relatif komoditas X dibandingkan dengan komoditas Y itu murah, maka harga relatif tenaga kerja terhadap modal itu juga relatif murah. Dan ini kalau kita analisis lebih lanjut merupakan sebuah kondisi yang sangat tidak dikehendaki, ya, sangat tidak ideal. Mengapa? Karena negara satu itu adalah negara yang melimpah tenaga kerja, yang akibatnya negara satu adalah negara yang melimpah komoditas X. Tapi kelimpahan tenaga kerja dan kelimpahan komoditas X tidak otomatis bisa mensejahterakan masyarakat-masyarakatnya. Jumlah tenaga kerjanya banyak, tapi upahnya rendah. Komoditas X-nya banyak, tapi harga komoditasnya rendah. Jadi sudah komoditasnya jumlahnya sedikit, harganya rendah. Ya, komoditas yang dihasilkan X-nya sedikit dan harganya rendah. Demikian juga di pasar faktor produksi juga demikian. Jumlah tenaga kerja melimpah, tapi yang dimanfaatkan hanya sedikit. Itu saja upahnya murah. Jadi situasi inilah yang menyebabkan kesejahteraan di negara satu itu jauh dari ideal, ya, atau sangat tidak sejahtera. Nah, sementara kondisi di negara dua itu ada di titik A aksen. Ya, di titik A aksen. Apa yang terjadi di negara dua? Harga relatif komoditas X dibandingkan dengan komoditas Y itu sangat mahal. Ya, mengapa di sana harganya sangat mahal? Karena ya jumlahnya sedikit. Ya, stoknya sedikit relatif terhadap Y. Ya, tentu saja situasi ini kurang menguntungkan terutama bagi konsumen. Ya. Nah, itu. Nah, karena harga komoditas X relatif terhadap komoditas Y-nya itu mahal, maka akibatnya berdampak kepada upah tenaga kerja di negara dua sebelum perdagangan internasional juga cukup mahal relatif terhadap sewa modal. Jadi dua situasi ini adalah situasi yang tidak ideal. Di negara satu sangat tidak ideal, terutama bagi produsen karena dihargai dengan harga yang murah, baik pada pasar output maupun pasar input. Sementara di negara dua sangat tidak ideal, terutama bagi konsumen karena harganya mahal. Ya. Nah, agar supaya sama-sama memberikan kesejahteraan baik bagi konsumen maupun produsen, baik pada komoditas X maupun pada komoditas Y, baik kepada pemilik modal maupun kepada tenaga kerja, maka apa yang dilakukan? Dua negara ini melakukan perdagangan internasional. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah begitu dibuka perdagangan internasional, maka permintaan komoditas X dan juga Y itu tidak terbatas pada negara itu saja. Jadi sekarang produksi X itu juga sekaligus untuk memenuhi permintaan ekspor di negara dua. Sehingga produksinya itu meningkat. Mengapa produksinya meningkat? Karena permintaan komoditas X naik. Yaitu permintaan pasar global.
permintaan dari negara 2. Karena permintaan naik, akibatnya apa? Harga relatif komoditas X itu naik. Dari PA naik ke PB. Ya. Itu. Karena harga outputnya naik, akibat dari naiknya permintaan global, permintaan dunia, permintaan negara 2, maka akibatnya permintaan tenaga kerja juga naik untuk memenuhi permintaan produksi X yang naik. Karena komoditi X itu sifatnya padat karya. Jadi kalau permintaan komoditi X naik, maka otomatis permintaan tenaga kerja untuk menghasilkan X juga ikut naik. Karena permintaan tenaga kerja ikut naik, akibatnya apa? Upahnya juga naik. Sehingga di sini akan terjadi fenomena kenaikan upah tenaga kerja relatif terhadap sewa kapital naik dari A ke B. Dan tenaga kerja yang dipekerjakan juga semakin meningkat. Jadi sudah upahnya naik, tenaga kerja yang terserap juga semakin bertambah. Sehingga kesejahteraan para pekerja itu meningkat. Mengapa? Karena sekarang lapangan kerja bertambah dan upahnya juga bertambah. Apakah hanya tenaga kerja yang sejahtera? Tidak. Produsen X juga semakin sejahtera. Mengapa? Karena sekarang dia bisa memproduksi X dalam jumlah yang banyak dan harganya semakin meningkat. Nah, itu yang terjadi di negara 1, yaitu pergeseran dari titik A ke titik B. Kemudian apa yang terjadi di negara 2? Demikian juga halnya di negara 2. Karena adanya suplai barang masuk impor X ya dari negara 1 ke negara 2, akibatnya apa? Jumlah barang X relatif terhadap Y itu semakin bertambah. Karena jumlah barangnya bertambah, akibatnya kekuatan pasar akan mendorong harga barang X relatif terhadap Y akan turun dari PA aksen ke PB aksen. Ya, sehingga nanti harga barang X terhadap Y di negara 2 itu akan bertemu dengan harga relatif X dan Y dari negara 1 di titik PB sama dengan PB aksen. Jadi inilah harga internasional, di mana terjadi penyamaan harga output. Ya. Fenomena penyamaan harga output juga sekaligus akan mendorong terjadinya fenomena penyamaan harga faktor produksi. Karena bertambahnya jumlah barang X di negara 1 sekaligus juga mendorong peningkatan produksi Y di negara 2 untuk memenuhi kebutuhan permintaan ekspor di negara 1. Nah, jadi fenomena penurunan harga relatif komoditas X terhadap Y ini juga terjadi atau berimplikasi kepada tingkat upah tenaga kerja relatif di negara 2. Semakin banyaknya produksi barang X di negara 2 mengakibatkan harga barang X relatif lebih murah. Karena permintaan barang X relatif lebih murah, maka otomatis permintaan tenaga kerja di negara 2 juga semakin berkurang. Akibatnya upah tenaga kerja relatif terhadap sewa di negara 2 juga semakin berkurang. Di mana ditandai dengan penurunan dari titik 2 ke titik W per R bintang di sini. Jadi gambar kurva ini menjelaskan fenomena penyamaan harga output dan harga faktor produksi. Itulah salah satu hal yang menarik dari teori Hexer dan Ohlin, yaitu bisa menjelaskan fenomena pada pasar barang dan fenomena pada pasar faktor produksi, baik pada komoditas X maupun komoditas Y, dan juga fenomena baik pada faktor produksi tenaga kerja maupun faktor produksi modal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.